Dulu pada saat kita sering kumpul bersama teman-teman tuh rasanya nggak perlu mikir banyak, nggak perlu banyak hal harus dilakukan. Yang pada intinya kita kalau mau ngumpul ya ngumpul aja tanpa memikirkan hal apapun yang saat ini mungkin kalian sedang pikirkan. Waktu kumpul dulu tuh langsung aja gitu ke tempat ngumpul dan di sana terdapat tongkrongan yang gak punya tujuan tapi terciptanya banyak sebuah kenangan. Dan sekarang cara kita kumpul dengan teman-teman sangat beda, yang pada akhirnya kita sangat sulit untuk bisa berkumpul kembali. Dan mungkin kamu juga merasa bahwa lingkungan teman kita tuh semakin mengecil, padahal pada intinya hukum alam tuh menyatukan kita dengan value yang sama pada akhirnya. Kamu juga belum menyadari hal itu, yang pada akhirnya aku sendiri pun menyadari ketika kita sudah tidak berstatus pelajar lagi, entah itu SMA ataupun mahasiswa. Ternyata yang mengumpulkan kita tuh bukan kemauan diri kita, ternyata value sebagai seorang pelajar dan juga mahasiswa. Di sana sebuah judul yang menjadikan kita mungkin kumpul meskipun nongkrong gak ada tujuan, tapi karena di sela-sela menunggu matkul setelahnya mungkin atau matkul kedua yang jaraknya jauh dengan matkul pertama, di sana tuh kita gampang banget untuk nongkrong ataupun kumpul bersama teman. Berbeda dengan sekarang, pada akhirnya value kita udah mungkin gak pelajar lagi atau gak mahasiswa lagi. Alasan untuk berkumpulnya ya udah gak ada value yang sama lagi. Mau tidak mau hal itu terjadi di kehidupan kita, teman dan juga bahkan mungkin orang yang kita benci juga dulu karena kita sama-sama bervalue seorang mahasiswa ataupun lainnya, jadi kita juga ketemu musuh yang tidak ingin kita temui. Dan sekarang value itu udah mulai hilang, dan pada dasarnya satu alasan untuk berkumpul tuh ya hilang, dan sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Dan bahkan bencinya lagi ketika kumpul juga rasanya gak sama kayak kita sebagai pelajar dulu ataupun mahasiswa ya, karena mungkin backgroundnya tadi value yang udah beda, dipaksakan kumpul juga ada yang canggung mungkin, ataupun yang dulunya ceria bahkan bisa jadi pendiam. Dan pada akhirnya dengan sendirinya batas toleransi obrolan kita tuh ikut berubah. Gak bisa basa-basi lagi dengan hal-hal yang receh, karena mungkin value di balik kita kumpul tuh karena beda. Meskipun dalam hal yang pada dasarnya sama, seperti contoh kita kumpul dengan teman yang dulu karena mahasiswa, sekarang kumpul karena value-nya nih mau sharing tentang sebuah bisnis, yaitu pasti obrolannya tetap akan soal bisnis aja gitu, meskipun ada basa-basi yang yaitu hanya sebatas basa-basi yang benar-benar basa-basi gitu. Makanya untuk saat ini orang-orang yang mungkin udah gak pelajar ataupun udah kerja, aku yakin merasakan hal ini, karena value yang mengumpulkan kalian tuh yaitu yang aku bilang tuh pelajar ya, sangat mudah untuk menjadikan sebuah alasan teman-teman kita kumpul. Dan sekarang meskipun value kita sama, pekerja ataupun yang bisnis pebisnis, tapi rasanya pekerja dan pebisnis itu lebih luas gitu pada akhirnya maknanya. Ada yang bisnisnya di kuliner mungkin tidak akan bertemu dengan pebisnis yang di distro ataupun di baju. Itu mungkin ketemu gitu, tapi nggak seinstan dengan pebisnis baju dan juga sablon pada akhirnya. Dan itu mau tidak mau kita terima. Makanya banyak orang yang merasakan bahwa tertinggal. Maksudnya tertinggal tuh ya
Aku yakin selain stuck juga mungkin ya negatifnya, tapi positifnya value kita udah berbeda nih dengan orang yang sering kumpul, orang yang sering bareng dengan kita itu udah beda gitu pada akhirnya. Gak ada alasan lagi buat bersama-sama gitu. Jangankan udah pelajar dan mahasiswa, kita skripsi pun pada akhirnya masing-masing loh gitu. Entah itu karena beda pembimbing, beda jam saat pembimbing, dan beda-beda lainnya. Itu masih se-value loh. Pada akhirnya tetap harus berpisah. Dan lebih detailnya lagi ketika kita udah value, maksudnya value di sini ya tadi yang aku bilang, value kita tuh dulu pelajar mahasiswa yang sangat mudah untuk kita bisa bersatu dengan kolaborasi, dengan hal mengerjakan tugas, UKM lah dan sebagainya. Tapi untuk sekarang pekerjaan yang sama, sama-sama bekerja gitu, tapi pekerjaan yang berbeda. Bisnis juga sama berbisnis, cuman bisnisnya juga beda gitu. Yang pada akhirnya masalah yang akan kita hadapi itu pasti berbeda-beda. Dulu kita pelajar tuh masalahnya ya mungkin dosen ngejel gitu, banyak orang yang merasa dosen ngejel, dan itu bisa jadi salah satu keresahan yang menyatukan kita semua gitu, karena kita sepakat bahwa dosen itu ngejel. Tapi kalau masalah hidup semakin ditarik ke dalam tuh pasti beda gitu masalah orang-orang dengan latar belakangnya, dengan kalau bisnis modalnya mungkin ya. Dan pada akhirnya kalaupun kita ngumpul tuh banyak hal yang pasti obrolannya akan berbeda. Sama pun mungkin sebatas mengenang status kita dulu pelajar gitu. Dan itu hanya sebatas basa-basi buat penghangat aja ya pada akhirnya. Tapi untuk sekarang buat nyambung tuh ada satu kunci yang mungkin pada akhirnya ini juga satu value ya, ketika ada satu kesamaan yang kalau pria tuh pasti harus punya satu hal ini nih, namanya itu ya hobi. Kalaupun pekerjaan kita jauh beda banget, kalaupun bisa maupun bisnis tapi kategorinya beda, kalaupun satu hobi itu bisa menjadi sebuah kunci buat kita bertemu gitu. Simpel hobi kita bukan nongkrong tuh bahkan bisa dijadikan hobi ya, hobi nongkrong gitu di sela-sela. Jika hobi kita sama nongkrong, bahkan tempatnya sama tuh bisa gitu. Apalagi hobi kayak mungkin sekarang yang lagi tren padel, itu mungkin waktunya bisa dimatchingkan meskipun agak sulit ya, tetap pada value yang bisnisnya di jam berapa selesai, bisnis aku dan dia jamnya beda gitu. Meskipun satu hobi, pada akhirnya tetap akan sulit untuk bersatu dengan value yang berbeda. Walaupun kita maksa kumpul, tanpa itu semua, tanpa value, tanpa ada kesamaan yang seperti pelajar dulu. Meskipun pada saat belajar itu ya banyak juga perbedaan, cuman lebih dominan kayak persamaan aja gitu, karena SKS sama, matkul sama, dosen sama, mungkin lebih banyak kesamaannya. Ketika kita memaksa kumpul, pada akhirnya malah memaksakan emosi yang beragam itu berkumpul jadi satu gitu, dengan masalah masing-masing yang pada akhirnya dulu tuh nongkrong kita ingin meluapkan masalah yang sama, emosi yang sama, dosen ngejel, matkul gak selesai gitu. Tapi sekarang kayak 5 orangnya beda-beda gitu emosinya yang dikeluarin. Makanya pada akhirnya tetap akan tidak baik untuk dipaksakan untuk berkumpul. Yang akhirnya kita sadar satu hal yang baru kita sadari itu penting, dimana kualitas obrolan tuh ya mengalahkan frekuensi kumpul kita. Yang pada akhirnya kualitas kumpul kita tuh tidak akan menyatu lagi dengan frekuensi yang sama seperti saat pelajar. Jadi kalau lu makin selektif diajak kumpul, itu bukan berarti kamu juga sombong gitu. Cuman ya kamu lebih bisa menarik diri kamu sendiri. Kamu bisa lebih paham diri kamu sendiri bahwa kita udah jalannya beda gitu. Aku udah menemu jalan yang
kalaupun jalannya kita berpapasan, ayo gitu, kita berjalan bersama. Kalaupun beda, aku akan tetap memakai prinsip ini. Begitupun sebaliknya, teman kita yang sibuk kayak dulu bareng banget gitu, tapi kita serasa ditinggalkan, yaitu mungkin karena dia, teman kamu, yang udah bisa menarik dirinya sendiri ke apa sih tujuan dia gitu, dan jalannya dia kemana gitu. Kalaupun kita pengen bareng lagi dengan dia, kuncinya yaitu mungkin jalan yang sama gitu, entah itu dengan kolaborasi bisnis dan hal lainnya. Pada akhirnya seperti itu. Value yang sama adalah bukti ataupun alasan kuat untuk kita kumpul kembali, entah itu dari keresahan, pekerjaan, ataupun waktu senggang pun itu bisa jadi value. Kalaupun kita sama-sama di waktu yang sama ada waktu senggang dan kita kumpul gitu. Pada akhirnya seperti itu.